Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 24 Juli 2026 hari Jumat, yang dimana ini adalah minggu terakhir di minggu ketiga untuk bulan Juli 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ke yang lain ya. Oke. Jadi kemarin saya sorry banget, saya kelupaan untuk set video publiknya kemarin ya kan, yang dimana itu kayaknya bakal telat, cuman ya udahlah ya, intinya kan pergerakannya kemarin itu lumayan drop juga kemarin. Dan di sini sekali lagi adalah kita mendapatkan penutupan di hari Jumat mingguan, apakah akan masih bertahan di 4000 atau tidak ya. Ini akan menjadi minggu kelima kalau nggak salah ya, dari semenjak dia itu nyentuh angka 4000. 1, 2, 3, 4, 5. Benar, minggu kelima ya. Apakah minggu ini akan ditutup di bawah 4000 atau dia masih ketahan dulu? Ini kita akan menentukan semuanya lagi ya. Jadi minggu ini kita mendapatkan drama yang cukup lumayan ekstrim, yang dimana hari Senin kita diam di sini bergerak sideways, Selasa Rabu tegak lurus naik, kemudian di hari Kamis kemarin marketnya langsung dibanting turun. Jadi kalau boleh saya bilang kayaknya kemarin itu ya, hari Selasa dan hari Rabu itu mungkin bisa dibilang marketnya kayak sedikit anomali. Kemudian di hari Kamisnya itu mulai marketnya bergerak normal kembali, karena kalau dilihat kemarin ya literally itu harga minyak kemudian harga indeks dolar sendiri itu semuanya mengalami kenaikan ekstrim. Dan di sini berarti marketnya back to reality sepertinya, yang dimana marketnya sekali kena di sini 4166-nya marketnya langsung nggak ada retrace sama sekali, tegak lurus ya. Bahkan H4 ini aja bisa dibilang drop semakin drop ke bawah ya. Dan di sini ya member Discord kita dapat scalpingan lah ya 2 kali, lebih tepatnya bisa 4 kali ya. Jadi di sini ngambil buy ketika dia kena ngabisin 4040 naik tinggi sampai 4067. Di sini coba untuk ngambil buy lagi dengan target sampai 4070. Di sini baru bisa cari sell gitu kan, maunya tetangga ini kena stop loss. Kemudian terakhir sebelum tutup live-nya ternyata marketnya itu naik maksimal sampai di 4061 139 pip. Ya, ini sebenarnya ini juga dropnya kemarin di sini sempat 1 menit ya kan. Keduluan turun daripada gininya pada saat ngitung stop lossnya nih di sini. Keduluan turun dia. Jadi harusnya bisa 4 kali ya kan. Yang dimana 3 profit 1 SL, tapi kemarin malam ya 2 profit 1 SL. Tapi profitnya lumayan banyak sih dibandingkan dengan SL-nya ya kan. Karena kalau yang dari sini nih 222, saya pribadi close-nya agak lumayan di 4060 ya kan. Itu sudah 200 pip sendiri. Jadi kena SL 78 pip nggak berasa juga. Lagi dari sini ngebuy dari 4047, saya close sebelum tidur itu kan di 4050 ya kan, tambah lagi 30 pip gitu. Jadi overall kemarin yang nonton live-nya di Discord dapatlah profit ya. Dan sekarang bagaimana nih ya? Harga sekarang bertahan di area RBS-nya di H1 ini ya, yang lumayan cukup bertahan. Cuman sekali lagi apakah ini akan bertahan atau tidak ya. Oke, sekarang kita breakdown lagi dari segi weekly. Sebelum itu coba kita lihat kalender ekonomi dulu dan masalah geopolitik ya. Trump di sini katanya mau menyerang Iran dan apalah ini gitu kan ya. Nanti malam kita akan mendapatkan berita flash manufacturing dan flash services PMI. Ini sih tidak tumben, ini low impact dibilangnya ya. Biasanya kalau sudah flash manufacturing dan flash services PMI itu orange sih biasanya, medium impact biasanya. Cuman ini tumben low. Nanti malam di sini adalah 53,9 dan 51,2. Ini diperkirakan akan naik juga. Ini berarti bisa melemahkan lagi untuk melemahkan untuk dolarnya. Melemahkan untuk gold. Salah ya. Kemudian untuk beritanya di sini Iran ada mengaktifkan air defense-nya di ibu kotanya. Kemudian apalagi ini ya? Ini Bandar Abbas ya. Oke. Apa ini? New section. Apa ini? 301.
Oh, oke. Ini bentar, ini saya belum baca ini ya. Section 301 tarif. Bentar, saya coba cari Google dulu sedikit. Wow, sorry. Kenapa bentuknya begini? Section 301 tarif. Ini adalah tambahan yang dikenakan Amerika. Oke. Oke, yang terbaru adalah ini tarifnya dikurangi ya. Sebentar, berarti pantas sih itu turun. Bentar ya, ini untuk sekilas sih di sini mana nih? Oke, ini wah, ini saya belum baca ini ya. Bentar. Oke, Amerika impose 10% tarif untuk India. Lalu US set 10 sampai 12% tarif untuk banyak negara. Kemudian apalagi nih? Wah, ini untuk masalah tarif saya belum baca ya. Literally saya baru buka ini soalnya nih. Untuk masalah tarif ini section 301 tarif yang baru startnya tanggal 24 Juli hari ini ya, hari Jumat ini. Apakah bakal naik atau enggak? Ini nggak tahu deh ya. Oke, including tarif. Kemudian section 122. Oh, ini berkurang sih. India berkurang ya. Tapi ini kan katanya 10% ke India. Kemudian di sini bilangnya 10 sampai 12. Oh, awalnya India 12 ya, dijadiin 10 ternyata, sorry. Oh, ini ya 10 tarif, kemudian yang lainnya dapat 25. Jadi yang apa namanya? Forced labor ataupun kayak kerja paksa kayak zaman Rodi gitu kan ya, dikenakan tarif 10%, sedangkan negara lain kena 12%. Cuma ini negara-negaranya apa aja sih saya belum lihat sih. Oke, ini wah, ini saya perlu detail dulu sih ya. Masalah tarif ini ada yang baru nih. Ya, saya belum baca full. Ini juga saya baru Google dikit doang. Jadi ntar lah ya. Tarif baru 24 Juli 2026. Oke, sebentar. Mungkin ini bisa. Oke, belum ini, belum kelihatan, sebentar ya. Tambahan 10 hingga 12% untuk Amerika Serikat terhadap puluhan negara mitra dagang. Oke, 10% dikenakan kepada 6 negara termasuk Indonesia, Kanada, Eropa, Meksiko, Pakistan. Karena di sini negaranya memiliki kerangka hukuman larangan kerja paksa. Namun penegakannya, ntar ini saya bacanya di apa? Gemini ya. Oke. Oh, tarifnya berkurang sih kalau kayak begini nih. Oh, pemberlakuan tarif ini pergantian dari tarif universal 10% section 122 sebelumnya berdurasi 150 hari. Oh, oke. Kalau dibilang ini tarifnya membawa berita positif atau enggak bagi Gold, kayaknya sih tidak terlalu ya, karena kan untuk global tarif awalnya kan dikenakan 10%. Sorry kalau saya ada salah gini ya, salah baca ya. Cuman ini saya sekilasnya doang. 10 sampai 12,5% itu masih bisa dibilang relatif stabil. Tidak terlalu besar kayak kemarin ya kan, pada saat drama tahun lalu gitu kan, Indonesia sampai kena 16-18% gitu kan. Terus sekarang sudah di set 10 sampai 12,5%. Bisa dapat 0,5% itu dari mana lah dapatnya ya kan. Jadi kalau dibilang ini membawa dampak positif buat Gold masalah kayak apa namanya? Masalah perang tarif. Kayaknya ini enggak juga sih ya, karena kalau dibilang 10% tarif flat dengan
maksimum 12,5%, kayaknya nggak terlalu juga sih, nggak terlalu heboh sih seharusnya. Nggak kayak Kanada kemarin itu kan naik sampai 100% dan 50%. Itu gila sih, naiknya luar biasa ekstrim. Jadi untuk global ya, untuk global nation atau enggak negara yang lain, kayak kita Indonesia dikenakan di set tarif di 10%. India juga sama 10%, kemudian yang 12,5% itu ada negara-negara lain ya. Eropa dikenakan 10%. Berarti kalau kayak begini tidak terlalu bagus sih, tidak terlalu good news buat XAU sebenarnya. Berarti ini sih yang rasanya marketnya kenapa jebol kemarin banyak banget ya. Bisa dibilang ini turun karena tarifnya kayaknya iya sih. Awalnya naik karena tarif Kanada, wah naik, kemudian turun akibat dari saya nggak baca sih ya masalah tarif itu. Turun akibat dari penetapan tarif yang sudah dibatasi, sudah di flat 10-12,5%. Ini berarti memberikan dampak negatif seharusnya bagi gold. Cuman ya sekali lagi kita perlu melihat apakah weekly akan tutup di bawah 4.000 atau tidak pada minggu ini ya. Daily, oke. Daily sekarang itu marketnya berada di dalam bullish fair value gap, ya kan? Yang dimana bullish fair value gap di sini itu sudah dihabiskan semuanya dan marketnya pun tutup di dalam bullish fair value gapnya. Ingat, selama berhari-hari kemarin kita tidak pernah menciptakan yang namanya tidak pernah menciptakan yang namanya fair value gap. Fair value gap terakhir itu hanya terjadi pada saat 24 Juni. Ya, sisanya nggak ada. Nah ini kalau dibilang marketnya sudah dihabiskan semua fair value gapnya, yes, dan marketnya pun kembali lagi di bawah 4070. Wah ini breakily kali sih ya, dia balik lagi nih di bawah 4070 selaku daily. Sekarang sih menjadi resistan ya kan, awalnya menjadi support, break lagi ke bawah. Wah ini kalau dibilang marketnya berarti bisa menjadi range yang sangat gede, bisa jadi ya. Dan di sini saya baru dapat satu cocok logi lagi ya. Jadi kan kemarin saya melihatnya bentukan dari symmetrical triangle-nya, descending triangle-nya kan agak besar ya. Agak besar banget tuh, dari kalau nggak salah dari sini ya. Ditariknya dari high di sini sampai di sini ya kan. Ini kan symmetrical triangle yang cukup lumayan menyita gede banget kan, gede banget. Tiba-tiba dia breakout dan ini bergerak naik ke atas. Dan sekarang sih sebenarnya kalau dilihat, saya worry-nya ini marketnya itu respect dengan adanya satu bentukan yang baru. Satu bentukannya yang baru itu adalah kayak descending triangle juga, tapi ditariknya dari sini, dari 22 Juni. Tuh. Saya worry-nya dia bentukannya justru kayak begini. Ini kalau saya gambar di tempat lain ya, supaya lebih clear ya, nggak terlalu banyak ruwet. Saya worry-nya bentuknya nanti begini. Marketnya ngelihatnya justru kayak begini. Wah, ini panjang sih. Nah, kayak begini nih. Saya worry-nya justru marketnya melihat seperti ini. Oke, ini geser sedikit di sinilah ya. Nah, saya worry-nya marketnya bentuknya itu bisa triangle begini, bisa juga nih ya tuh. Even triangle begini pun juga make sense. Kayak symmetrical triangle ini juga bisa dibilangnya ya kan. Terus kalau dibilang seperti descending triangle kayak begini juga oke. Jadi triangle-nya ini menurut saya ada dua kemungkinannya. Bentukannya bisa symmetrical triangle begini atau enggak seperti bearish pennant ya kan. Kemudian di sini juga bisa tercipta yang namanya descending triangle. Saya worry-nya itu ya, kalau ini tercipta descending triangle ke bawah, berarti jaraknya kan 1:1 nih. Dari sini sampai sini startnya. Kalau ini breakout, berarti 1:1-nya adalah di 3.700 pas. Ya. Wow, 3.700 pas. Kalau ini adalah descending triangle-nya. Ya, tapi kalau dia ini adalah ascending triangle, descending lagi, symmetrical triangle, ya. Jadi kalau ini adalah symmetrical triangle, seharusnya juga sama sih, ya. Tapi kalau dari segi breakoutnya kayaknya juga nggak terlalu besar.
Karena kan kalau ketika dia di sini breakoutnya tergantung ya di mana ya, mungkin di ujung di sini pada saat FOMC mungkin ya kan tanggal berapa FOMC, tanggal 29 ya, 29. Hasil 29 Juli dia baru breakout. Ya sama sih, ini 3728, tembusannya sama sih 3700 juga. Jadi ini bentukan pattern yang baru yang kemungkinan ini bisa terbentuk juga. Ya. Karena high di sini sepertinya yang lebih worth it untuk dijadikan area. Kemungkinan bentukannya begini sih. Ya, berarti 4200 skenario untuk bisa di sweep sepertinya tidak berlaku sepertinya. Sepertinya ya, kalau dia marketnya membentuk hal seperti ini, entah symmetrical triangle atau descending triangle, berarti 4200 kayaknya nggak bisa di sweep kayaknya. Ini saya sekilas ngeliatnya kayak begini sih ya. Jadi silakan kalian boleh berkomentar juga di bawah. Kalian ngeliat daily-nya ini bentukan pattern apa yang bisa kalian lihat. Kalau saya pribadi sih yang baru ya, ini kalau nggak symmetrical triangle atau nggak bearish pennant atau nggak descending triangle tetap. Tapi ini descendingnya sudah mulai tipis, bukan kayak kemarin kan gede banget tuh. Ya ini hanya sebatas cocologi doang. Kalian boleh pro, boleh kontra, nggak masalah ya. Oke. Daily kalau dibilang masih bullish ya, ini dibilang masih bullish ya, bullish tapi ya belum ngebuat higher low ya kan. Saya worry-nya nih, ini marketnya justru ngambil high 4138, market tidak tutup di atas 4138 secara daily. Ya, saya worry-nya itu dia akan membuat low, lower high. Memang sih dia ngebuat lower low, lower high, lower low ya kan. Ini sudah di break nih high sebelumnya, tapi kan yang lebih dia ngebuat drop kenceng itu kan berada di 4138. 4138 dia itu langsung drop, bisa dikatakan langsung 4,32% atau 1785 pip. Jadi kalau dilihat high di sini di 4138 itu juga tidak tutup body candle close. Dan kalau dicari dengan menggunakan Fibo-nya dari ujung sini sampai ke bawah, ini marketnya juga respect 78,64150. Dan sekarang dia sudah meninggalkan jauh di bawah sampai ke 38,2. Ya kan? Jadi kalau ini selesai marketnya, wah ini kacau sih. Marketnya potensi akan bearish lagi ya. Nah, berarti sekarang marketnya di sini internalnya kita akan melihat yang namanya area yang mepet liquidity-nya. Jadi liquidity-nya bisa saya geser ya di sini berarti. Bukan di sini lagi karena kan sudah pindah. Jadi secara eksternal ini akan terjadi boss dan secara internal ini akan terjadi change of character. Berarti dua liquidity yang mepet di sini akan menjadi kunci ya. Karena ini jaraknya walaupun agak jauh tapi menurut saya ini mepet sih. Ini kan 3960 dan juga adalah 3940. Jaraknya memang lagi 200 pip ya kan, 200 pip. Tapi menurut saya ini kalau sekalinya kena hit langsung ini ke sahabat, ini bisa. Berarti tendensinya apakah bisa cari sell? Ya untuk sekarang sih tendensinya sepertinya bisa cari sell. Cuma sekali lagi ya daily-nya ini kan masih begini, belum ada dia ngebuat higher low sebenarnya. Ya dia belum ngebuat higher low. Daily-nya ini kalau boleh dibilang ya ini mau nggak mau tegak lurus naik ya kan, tegak lurus naik dia sebenarnya. Oke. Indikator mengatakan stokastiknya dia belum naik sampai ke 50, belum kehantem ya kan. Tapi dari segi RSI-nya ketahan di 50. Nabrak 50 muter habis itu buset. Kacau sih. Nah 50 muter habis itu dia. Di daily ini kalau dibilang masih bullish internalnya ya, ini masih bullish, tapi tetap eksternalnya itu bearish ya. Nah, H4. Oke. H4 di sini ya. H4 kalau boleh dilihat sekali lagi, H4 itu adalah eksternalnya change of character berada di sini. Ya kan? Cus. Nah. Di sini perjalanan H4-nya berarti kan tegak lurus nih dari sini sampai sini. Ya kan? Dan ini dia langsung bergerak low di sini. Apakah ini akan menjadi low yang baru atau ini justru akan menjadi lower high sebelum menciptakan lower low? Karena kalau ditarik pakai Fibo, berarti ditarik dari sini sampai ujung, marketnya hampir kena 61,8. Buset.
nggak kena dong 38. Dari kemarin malam ini yang di Discord kita juga nunggu ya kan di 38, nggak kena buset nggak kena dong ya, nggak kena. Jadi sementara ini kalau dilihat pakai Fibonya ini memang berhenti di area RBS kecil di H1 nya, bukan H4 sih ya. Kemudian hampir kena 61,8, tapi problemnya cuma satu ya. Problemnya cuma satu. Kalau kita bicarakan internalnya, berarti internalnya ini sebenarnya adalah bearish. Why? Kemarin saya lupa bilang ya. Memang secara eksternalnya sekali lagi H4 masih tegak lurus. Saya lupa ngupdate sih kemarin tuh, literally lupa ya. Eksternalnya memang dia masih tegak lurus, tapi internalnya perjalanannya itu kan kemarin sudah saya infokan juga. Dia ngebuat high low, high low, high low, high low, high. Chance of character jebret gede, kemudian ini juga di break dengan body candle close. Jadi semuanya ini bisa saya bilang H4 internalnya adalah bearish ya. Internalnya adalah bearish, tapi kalau eksternalnya dia masih tegak lurus, jebreng gitu ya. Belum ada yang namanya higher low untuk ngebuat higher high, belum ada ya. Jadi apakah potensial di sini dia ngebuat higher low karena hampir kena 61,8 ini ya. 4038, buset hampir banget ya. Kita tunggu aja lah seperti apa ya. Untuk masalah H4 support resistance, ini H4 nya agak kacau sih, karena kalau kalian lihat di sini kan juga agak gimana ya, ini agak kurang pas aja sih tuh ya. Awalnya bagus di sini, cuma kalau saya pakai di sini itu bakal gede sekali ya. Kalau saya pakai area ini bakal menjadi area yang sangat gede ya. Dari harga 4035 sampai 4025 memang 100 pips sendiri, cuman menurut saya ini kurang bagus. Cuman kalau kalian mau pakai ya silahkan. Tapi saya pribadi sih nggak mau pakai sih, karena ini agak runyam ini supportnya di H4, agak runyam ya. Better sih pakai H1 aja lah ya. Jadi H4 yang bisa dipakai sekarang adalah ini yang clear ya kan. Harga juga sudah di bawah 4100 ya kan. Harga di bawah 4100, kemudian marketnya drop ke bawah kencang ya. H4 next supportnya ya cuman ini sih ya, untuk sementara ini yang ketahan. Kalau di atasnya ya ini bisa sih immediate-nya ya. Ini immediate support H4 sih ya, atau nggak sementara lah ya. Sementara inilah, karena kan kalau kita lihat ini kan sebagai titik terakhir, breakout balik ke atas, ketahan, breakout semua, retest turun, nggak kuat, sekalinya breakout di atas 4021, marketnya langsung terbang naik. Jadi ini tervalidasi sih ya, area sekitaran 4019 sampai 4022 ini sebagai next support di H4 nya. Oke, kayaknya itu juga kisaran hampir 78,6 deh. Bentar ya, coba ini 78,6 sebenarnya ada di mana nih? Kalau dia lewat 61-nya. 78,6 itu ada jauh sih, 4003 ya. Berarti mepet dengan 3993. Oke, agak jauh ternyata. Ya delete aja lah ya. Nah, H4 kalau dibilang ini internalnya bearish ya, ini internal bearish, dan sekarang kita mendapatkan H4. Kalau dilihat ya, ini kan H4 area fair value gap nih sebelumnya ya kan. Gede sekali. Berarti di tengah-tengahnya di sini kita ada satu bearish fair value gap juga. Berarti di sini kita mendapatkan BPR di sini. Kisaran 4105 atau enggak, kisaran 4100 lah ya di sini. Jadi kalau ada yang mengesell di sini lebih bagus sih sebenarnya ya, 4100. Walaupun ya ini BPR-nya saya buat dulu deh. Jangan lupa ya, karena saya mau delete. Walaupun di sini ya yang namanya fair value gap terdekat itu ada di sini. Di sini. Nah, ini fair value gap terdekat yang ada di H4. Apakah fair value gap H4 ini akan dites dulu sekali kemudian dia bisa lanjut drop atau enggak? Sekali lagi ini H4-nya juga bisa ketemu 4070 daily ya kan. Jadi logika terbaiknya untuk sekarang kalau dia naik, ketahan di daily 4070 selaku retest dan juga H4 fair value gap, kalian ke time frame kecil, nanti kalau terjadi pembalikan kalian bisa cari sell. Target sampai mana? Ya kalau dilihat
sampai 61,8 dulu ya. Kalau sekali lagi 4038 belum kena, atau enggak ya udah next supportnya di 4020 bisa. Oke, itu untuk di H4. Indikator H4 mengatakan turun, yes, H4 mengatakan turun. Hanya saja dari segi stokastiknya memang ini deras banget ke bawah, ya kan, deras banget ke bawah. Tapi dari segi RSI-nya dengan kekuatan kencang tersebut dia belum bisa drop di bawah 40. Dia ketahan sih di 40 nih. Jadi ya sekarang ini membuat keputusan nih, apakah dia ingin drop ke bawah atau tidak dalam beberapa jam ke depan. Karena ini secara momentumnya dia ketahan, powernya mulai ketahan, tapi dari segi kecepatannya masih ada ruang gerak. Jadi kalau ini kecepatannya flat tapi momentum geraknya masih kencang, saya worry-nya terjadi whipsaw ke bawah sekali, habis itu dia mental naik. Ya mungkinnya kena 4038 tuh nggak turun lagi dikit ya kan. Bisa aja dia itu turun lagi dikit, kemudian nge-spike naik. Nah itu. Jadi kalau ada yang mau ngambil buy juga di kisaran sini ya kan 61,8 Fibo-nya, ya tunggu konfirmasi aja sih itu sebenarnya ya. Tinggal tunggu konfirmasi aja. Ingat ini H4-nya sekarang adalah masih bearish internalnya ya. Kapan H4 ini internalnya akan berubah menjadi bullish? Ya tunggu aja marketnya ngebuat structure yang baru ya kan. Jadi internal H4 ini kan menjadi swingnya ya kan. Ingat ini dia ngebuat high, low, higher high, lower low. Langsung ini lower low loh ya. Tidak ada H4 lower high. Jadi sekalipun dia naik, kalau kita pakai Fibo dari sini ke sini, ini 38,2 di 4090 atau enggak di BPR-nya ini 50%. 23,6 daily di 4070 pun ini juga bisa kena di sini. Ingat H4 di sini internalnya adalah bearish, belum ada lower high. Dia masih tegak lurus ke bawah begini, jebret, ya kan? Jadi hati-hati kalau ingin buy, konsiderkan bahwa internalnya ini masih bearish. Jadi diperhatikan untuk masalah manajemen resikonya, ya. Oke, sekarang ke H1. H1 bagaimana? Ya ini H1 bearish sih, nggak mungkin H1-nya bullish, jelas banget, ya kan? Oke. H1-nya sesuai swingnya sama kayak H4 ya kan. Nih berarti saya delete dulu deh. Sama lah ya, yang dimana dia ngebuat high, low, higher high, lower low, lower high. Libatnya ini adalah base, kemudian lower low. Ini adalah contoh dari drop, base, drop. Ini drop base dropnya sudah 1:1. Drop ya kan, kita copy paste, base, drop. Dropnya sampai mana? 4040 tuh, 4043 ya kan. Selesai, marketnya naik sampai 4061. Udah selesai sini drop base dropnya. Cuman ya udah, ini sekarang marketnya berhenti, dan apalagi juga di sini di area H1-nya kita juga ada satu area base. Ya, jadi kisaran 4090 ya kan. 4090 kemudian sampai 4100 itu adalah menjadi area yang bagus buat di sell sebenarnya ya. Untuk perjalanannya lebih detail, dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high. Nah, ini mana lower low nih? 4040,64, 4040,06, 4040. Oh enggak, masih begini ya. Nah masih begini, nanti di time frame 15 menit kita baru lebih kelihatan. Oke. Jadi untuk H1 sekarang ini masih begini. Drop, base drop, retrace sedikit. Nah, retrace sedikit ini belum ada low yang lebih baru. Apakah kita bisa sell di bawah di sini? Bisa ya, untuk sell di sini bisa. Tapi dengan kondisi ya, ini kan H1 nih percampurannya nih ya kan. Dari 4043 sampai 4038. Ini kan H1. Dan di sini juga kelihatan sih sebenarnya seperti ada pola descending triangle juga sih. Oh ya, seperti ada pola descending triangle juga. Jadi ya udah tinggal tunggu break di bawah. Kalau ada yang mau ngambil sell, breakout, retest, konfirmasi, cari sell sampai 4021, boleh juga. Dia bakal ketemu H4 next supportnya di sini. Tapi hati-hati ya, sekali lagi ini 4038 dan 1,8 H4 soalnya. Jadi hati-hati ini juga nih, secara H1-nya ini dari jam 10 malam ya.
dari jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 sampai sekarang jam 9 pagi Asia, dia masih ketahan di area ini. Berarti ini menandakan yang namanya adalah valid area support. Jadi kalau sudah ketemu valid area support di sini, kita perlu breakout pasti, ya, breakout pasti, bukan hanya fake out. Breakout pasti, retest, baru kita cari sell. Karena saya worry-nya ini kalau sudah ketemu valid area supportnya, di sini banyak orderan yang numpuk. Kalau banyak orderan numpuk dan sellernya keluar, buyer mulai masuk, dia akan mulai retrace naik. Ya. Jadi kalau yang biasa trading pakai order flow atau enggak footprint atau enggak pakai liquidity chart, ini kemungkinan bakal kelihatan. Tapi secara dari polanya dari H1 ini sudah mulai numpuk, ya. Ini sudah mulai ketumpuk juga orderannya, tinggal nggak tahu nih siapa yang menang. Apakah sellernya yang keluar atau memang tumpukan buyer yang bakal menjadi retracement naik ke atas. Jadi kalau mau buy di sini hati-hati ya. Ini soalnya time frame-nya ini masih bearish. Oke, time frame-nya masih bearish. Kalau mau buy di sini harap hati-hati aja, jaga manajemennya, ya, jaga manajemen resikonya. Oke. Indikator H1 ya, ini H1-nya flat banget sih. H1-nya flat banget ya. Yang dimana kemarin saya ada bisa infokan ini potensi menjadi bullish divergence. Sepertinya ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini sudah terlalu datar. Dia bukan langsung nge-cross. Ya, beda halnya pada saat di sini. Kalau di sini kan dia ngebuat bearish divergence kan. Dia ngebuat high, tapi di sini stokastik dan RSI-nya dia ngebuat lower low. Dan kemudian marketnya langsung turun ke bawah jauh. Dan di sini memang potensinya awalnya menjadi bullish divergence, tapi karena ini sudah terlalu lama, terlalu landai di bawah dan sudah terlalu lama diam di bawah, I think this not untuk bisa dijadikan sebagai pertanda bullish divergence sih. Ya, jadi untuk sekarang ini sedang menjadi area akumulasi, ya. Jadi hati-hati yang dimana seperti pola AMD, ya, bukan pola Amandana, yang dimana di sini marketnya mengalami akumulasi. Ingat, tren sebelumnya adalah turun, ya. Akumulasi, market naik melakukan manipulasi, kemudian market turun melakukan distribusi. Ini secara tren kecilnya. Ya, tapi kalau kita bicara tren H4-nya, yang dimana ini juga bisa menjadi akumulasi, manipulasi, distribusi. Bisa juga seperti ini. Ya, jadi jangan sampai terkecoh untuk masalah pola akumulasi di sini. Hati-hati aja ya. Jadi kalau mau ingin trade di sini bisa aja, cuman tektokannya kecil banget nih. Mungkin ya 20 pip keluar, 20 pip keluar gitu sih kayaknya sih. Oke, tapi kalau saya pribadi saya nggak mau ambil trade di sini sih. Kemudian 15 menit mengatakan kalau kita mau lebih presisi ya. 15 menit low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, wih ke bawah. Ini fair value gap, ini 15 menit supply atau enggak under block, oke. Kemudian dia turun ya kan. Dia ngebuat low, bentar ini mana lebih rendah nih. Ini adalah 4040,69. Ini 0,50, ini 0,06. Oh, berarti itu lebih rendah ya. Berarti dia ini ngebuat low, lower high, lower low. Oke, 15 menit untuk terjadi change of character minimal banget ya. Dia itu di atas 4067. Tapi problemnya sekali lagi ini sudah ketemu EVG H4. Jadi kemungkinan ini bisa di sweep doang ya. Karena ini adalah New York High EM. Di sweep doang kemudian drop turun itu juga bisa. Ya, ini bisa menjadi pertanda untuk bisa cari sell ketika ini di sweep kisaran 4067. Oke, untuk sekarang sih ini beneran flat banget. Ya, dari jam 8 sekarang sampai jam setengah 10 ini sekarang recording masih flat sekali. Tidak ada tanda-tandanya, even itu 5 menit. Kacau sih ini 5 menitnya. Wah, dia kacau, sekacau-kacaunya di sini. Buset. Kurang worth it ya. Tapi kalau dilihat tendensinya bagaimana? Ya, overall ini time frame-nya masih bearish, mau diapain? Ya kan, soalnya high tertingginya itu ada di sini. Untuk sementara time frame paling kecil ya, dari 5 sampai 15 menit, yaitu di 4067. Jadi otomatis dia ini 15 menitnya adalah dan 5 menit
low, lower high, lower low. Udah. Kalau nanti ada harga turun di bawah 4000, 40,09 itu akan menjadi break of structure. Maka marketnya nggak mau turun nih. Nggak mau turun, ini tadi sampai turun 4040,47 balik lagi ke atas tuh. Jadi agak malu-malu nih sebenarnya nih ya, maunya naik atau turun atau gimana ini ya. Tapi kalau dilihat ditanya bearish sementara ini ya, ini roadmapnya kalau boleh saya bilang ini bearish semua kecuali daily. Dan sekali lagi ya, untuk hari ini hari Jumat penentuan weekly apakah akan tutup di bawah 4000 atau tidak. Sekali lagi ini minggu ini lumayan sih dramanya ya, drama dari perang tarif kayaknya nih. Kalau ada yang ingin ambil sell, prefer bisa tunggu di EVG H4 terdekat ya kan. Kemudian di H1 di atasnya dikit, di sini juga ada base kalau lewat EVG-nya di sini. Dan di sini juga ada H1 fair value gap juga. Oh, ini penumpukan nih ya. Di sini ada H1 fair value gap juga nih. Wow, numpuknya 2 nih ya. Ini bisa di sweep fair value gap H1, fair value gap H4, kemudian 15 menitnya agak naik sih. 5 menit ya, 5 menit ini sebagai area apa namanya? OB juga di sini karena kan 5 menitnya itu awalnya dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, lower low langsung jauh ke bawah ya kan. Ini juga bisa dipakai untuk cari sell. Berarti 4070-an ini oke sih ya untuk bisa dicari sell. Kisaran inilah, tumpukannya ini lumayan banyak. Ya, tapi kalau ini lewat semua, ya udah tunggu kisaran 90 sampai 4100 sebagai level BPR tadi ya kan, yang gede di H4. H4 ya. Ya, di H4-nya. BPR di sini. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Kalau ada yang ingin buy di sini, resikonya harap diperhitungkan karena sekali lagi marketnya ini belum kena 61,8, nanggung banget ya kan. Dan ini juga marketnya sedang mengalami akumulasi, nggak tahu yang mana terjadi ya. Apakah manipulasi dulu baru distribusi, atau memang ini marketnya akan memilih setelah akumulasi langsung distribusi, nggak ada manipulasinya. Bisa jadi juga seperti itu ya. Jadi sekian dulu untuk hari ini ya, penentuan weekly pada minggu ini apakah akan tutup di bawah 4000 atau tidak, dan apakah dari segi daily akan terbentuk pola pattern terbaru yang tadi adalah descending triangle atau mungkin symmetrical triangle. Well, anything can happen. Dan juga Sabtu Minggu kita tidak tahu bakal ada event apa yang terjadi. Jadi sementara ini hati-hati sekali, jangan gegabah untuk trade ya kan. Kalau ada konfirmasi entry lah, gunakan manajemen resiko yang baik, jangan sampai over. Kecuali kalian punya duit banyak sih ya, terserah sih. Sekian dulu untuk hari ini, terima kasih sudah nonton video sampai habis, terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa, dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye bye.